jangan-jangan ajaran yang lain di atas namakan agama. Nah, makanya kita perlu jamaah sekalian mengetahui sebab-sebab eratnya sebuah persahabatan ini. Ya. Penulis mengatakan, beliau menukil perkataan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. I'tilaful qulub amrun ghamidun. Kedekatan atau keakraban hati itu adalah suatu perkara yang misterius. Fa innahu qad tastahkimul mawaddatu baina syakhsain min ghairi mulahatin fi surah wala husni fi khalqin wa khuluqin. Karena keakraban atau persahabatan antara dua orang itu bisa terbentuk walaupun tidak memandang penampilan dan juga tidak memandang perilaku yang baik. Orang bisa bersahabat dengan seseorang, padahal kalau kita mungkin susah untuk bersahabat sama orang itu gitu loh. Tapi kok dia bisa ya? Mungkin kita punya alasan, wah ini perangainya kurang baik, atau ini agamanya kurang baik. Tapi ada orang bisa bersahabat dengan orang ini gitu. Ada, ya kan? Padahal kalau kita mau menimbang, oh kita lihat ini perangainya kurang baik, ada saja orang yang bisa nyaman jadi sahabatnya, ya tidak? Iya. Karena memang pertemuan antara ruh gitu ya, keakraban ruh manusia itu suatu hal yang misterius. Tidak bisa ukuran zahir itu menjadi dasar gitu. Fa in syabiha syai'a yanjadibu ilaihi bittaba'. Kalau sesuatu itu menurut ruh dipandang menarik, maka dia akan, ya tabiatnya akan condong kepadanya. Wal asbahul batinah khufiyah. Keakraban batin atau keakraban ruh itu sesuatu hal yang samar atau misteri. Gitu. Jadi kalau kita itu bisa akrab dengan teman-teman kita, teman-teman sahabat sekalian, para jamaah sekalian di sini, alhamdulillah bertemu dengan orang-orang baik insyaallah di sini. Sudah dapat buku gratis toh jamaah? Iya, harusnya bayar nih, gratis ini. Ada yang bayarin ini ya. Kemudian iktikaf di sini juga gratis. Insyaallah dapat surga gratis. Insyaallah dapat Lailatul Qadar lebih baik 1000 bulan. Ya. Kemudian ditambah dapat teman-teman yang baik. Ini seharusnya disyukuri. Ketika kami sampaikan di sini bahwa keakraban hati, keakraban jiwa itu misteri. Bukan karena duitnya, penampilannya, karena hal-hal yang tampak, bukan. Tapi ini suatu hal yang misteri. Ketika Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian bisa akrab dengan orang-orang baik di sini, para pemburu Lailatul Qadar semua di sini kan. Itu nikmat dari Allah. Siapa yang menyatukan? Allah SWT. Allah yang menjadikan hati kita ini bisa ketemu sama orang-orang baik. Sebagaimana ayat yang selalu saya ulang-ulang pada pertemuan pertama kemarin. Ayatnya gimana tuh, jamaah? Siapa yang masih ingat? Saya kasih hadiah. Ayatnya gimana? Masya Allah, Pak Takmir yang jawabnya. Monggo Pak Takmir. Wa allafa baina qulubihim. Allah yang menjadikan hati orang-orang beriman itu menyatu. Ini misteri. Allah yang menyatukan. Itu. Jadi ketika kita paham, ya, maka kita yang sama-sama punya semangat untuk cari akhirat, ya, itu tuh nikmat, rizki, ya kan? Lebih mahal daripada rumah yang paling mewah, ya tidak?
Bapak Ibu dikasih rumah mewah gratis, tapi di sekelilingnya itu masya Allah serigala-serigala, ya, tetangga-tetangga yang omongnya nyelekit-nyelekit, ya kan? Setiap malam jedak-jeduk, ya, sedikit ada kekurangan, nanti kemudian dibesar-besarkan. Nyaman nggak tinggal di tempat seperti itu? Nggak nyaman. Walaupun rumahnya mewah, mepet sawah, ya. Mendingan rumahnya mewah, mepet sawah, tajri min tahtihal anhar, tapi tinggalnya Tegal Waton, masya Allah. Penduduknya masya Allah rajin-rajin kajian. Jam 8 mundur setengah jam saja masih standby di masjid, ya. Terima kasih banyak nih jamaah, ya. Dan insya Allah juga menjadi ilmu baru bagi para teknis media ini, ya, insya Allah. Nikmat seperti ini ini adalah nikmat yang harus disyukuri, alhamdulillah. Makanya ada sebuah pepatah Arab mengatakan apa? Al-jaru qabla ad-dar. Teman, gitu ya, tetangga itu sebelum milih rumah. Kalau mau tinggal di mana, lihat dulu tuh penduduknya gimana, soleh-soleh atau enggak, ya, enak-enak atau enggak perangai-perangainya. Kalau enak baru tinggal di situ. Ya, jangan sembarangan hijrah kemana, ya. Tapi kemudian kita tidak cek dulu gimana kondisi penduduknya di situ, ya. Jadi persahabatan lebih mahal daripada semuanya. Kemewahan dunia ini menjadi nggak nikmat ketika tidak ada sahabat, ya tidak? Makanya disyukuri ketika Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Baik, langsung saya sampaikan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu seperti tentara, seperti barisan tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Ketika roh itu saling mengenal, ketika roh itu cocok, maka dia akan akrab. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan ketika roh itu tidak cocok, maka dia akan menjauh. Gitu, ya. Jadi kalau kita ini cocok sama teman kita, sama sahabat kita, itu karena rohnya itu cocok, klop gitu. Kalau ngobrol itu nyambung. Mungkin yang lain, kecocokan ini tingkatnya. Ada kecocokan yang itu memang harus ada atau wajib. Kecocokan yang wajib itu yang dibingkai oleh iman. Setiap orang beriman pasti rohnya cocok. Cuman nanti dalam lingkup orang beriman ini nanti kecocokannya bertingkat-tingkat, ya kan? Bertingkat-tingkat. Tidak semua orang beriman itu akrab kepada orang beriman semuanya, kan? Ada orang-orang yang dia lebih akrab daripada yang lain. Nah, itu karena ada kecocokan roh itu tadi. Kemudian penjelasan hadis ini disampaikan oleh Imam Al-Baghawi. Wa fil hadithi bayanun annal arwaha khuliqat qabla al-ajsad. Hadis di atas menunjukkan bahwasanya ruh itu diciptakan sebelum jasad. Ya. Kapan ini terjadi? Ya. Jadi apa dalil yang lain yang menunjukkan ruh itu diciptakan sebelum jasad? Yaitu firman Allah dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan alastu birabbikum. Ketika Allah sudah menciptakan ruh, kemudian Allah bilang sama ruh, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Tentu ya Allah. Nah, ketika merespon pertanyaan Allah seperti itu kepada mereka, ada yang mengatakan bala, ada yang mengatakan enggak. Nah, yang bala, yang iya, yang tunduk kepada Allah, maka akan mereka bergerombol roh-roh itu. Yang kafir yang tidak mau beriman Allah bergerombol lagi. Nah, disitulah maksud iktalaf itu dimulai dari ketika itu, dan kemudian itu akan berdampak di kehidupan dunia. Wa annaha makhluqatun 'alal iktilaf wal ikhtilaf. Dan ruh itu diciptakan untuk akrab ataupun berselisih. Kal junudil mujannadah idza taqabalat wa tawajahat. Ibarat tentara ketika saling bertemu, ya. Pasukan tentara ketika bertemu, kalau itu adalah pasukannya satu
batalionnya, ya kan, satu regunya akan akur. Dan ketika ternyata itu musuhnya, maka akan saling berlawanan, akan menjauh. Gitu ya. Wadzalika ala ma ja'alaha Allahu alaihi minas sa'adati wasyaqawah. Nah, pertemuan demikian juga perpisahan itulah yang menjadi sebab, menjadi dasar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebahagiaan ataupun kesengsaraan bagi manusia. Tsummal ajsad allati fiha al-arwah fata'talifu wa takhtalifu. Bertemunya sehingga ada yang akrab, ada yang berpisah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keakraban jiwa ini, ya, keterangan ini semakin menunjukkan bahwa keakraban jiwa itu suatu hal yang sangat misterius. Ternyata jiwa kita, roh kita diciptakan sebelum jasad kita, ya. Ini sangat misterius. Allah ketika mengatakan alastu birabbikum, siap bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala, iya. Nah, ini adalah sesuatu yang gaib, ya kan, alam gaib. Sehingga ketika kita bisa akrab dengan orang-orang yang baik, maka itu adalah nikmat Allah yang memberikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan membahas sebab-sebabnya. Yang pertama, ya, yang sebagaimana saya sudah singgung di muqaddimah, ya. Ini yang pertama halaman 12. Ditekankan lagi di paragraf kedua, ya. Bawahnya syair itu, ya. Famin asbabil mahabbati, di antara sebab-sebab kecintaan atau persahabatan umuman, secara umum, at-tawafuq wat-tanasubu wat-tashakulu fil umuri dhahirati wal batinah. Kecocokan, ya, tanasub, tasyakul, tawafuq sama artinya kecocokan dalam hal-hal yang bersifat zahir atau hal-hal yang bersifat batin, ya. Jadi kecocokan zahir ini juga bisa mempengaruhi keakraban. Tapi yang lebih penting dari itu atau yang lebih mendasar dari itu adalah kecocokan batin, ya. Bukti bahwasanya kecocokan zahir itu bisa menumbuhkan keakraban atau kekompakan, ya kan? Kita kalau pakai seragam, ya, seragam Jamaah Al-Barokah itu pakai seragam, kemudian kemana pergi kemana gitu, misalnya ke Parangtritis misalnya, ya, mencar, ya. Begitu ketemu lagi seragam walaupun nggak kenal namanya gitu misalnya, oh ini Jamaah Al-Barokah, ya. Atau umroh misalnya, Jamaah Al-Barokah umroh akbar bareng-bareng, ya. Di sana kan bertemu dengan jutaan orang, semuanya pakai kain ihram putih. Tapi kalau ada syalnya ini Jamaah Al-Barokah, ya, itu langsung klop gaduh, ya, gitu ya. Jadi memiliki pengaruh, gitu ya, yang cocok itu. Kalau dia cocok sama orang itu, dia cocok sama temennya atau cocok sama seseorang, itu motifnya karena Allah, nah maka itu adalah persahabatan yang berkah. Itu menjadi persahabatan yang bernilai ibadah seperti yang kita angkat pada tema pertama kemarin. Tapi kalau itu kecocokannya bukan motifnya, bukan cinta karena Allah, ya itu menjadi petaka. Setiap persahabatan di dunia kalau tidak didasari cinta karena Allah, nanti akan menjadi musuh nanti di mana? Di akhirat, ya. Gitu. Jadi kecocokan ini bukan hanya ada pada diri seorang mukmin, ya. Jadi sebab pertama tadi kecocokan jiwa, kecocokan seseorang secara lahir dan batin. Ini bukan hanya terjadi kepada orang mukmin dan kafir, orang soleh dan fajir. Cuman kalau dia cocok, orang beriman cocok sama orang mukmin yang lain, maka ini kebahagiaannya. Kalau orang fajir kemudian dia akan menjadi cocok dengan fajir yang lain, menambah kesengsaraan dia. Makanya penulis melanjutkan pada paragraf berikutnya,
wal mahabbatu fillahi azza wa jalla thamratun min thamarati mahabbatillahi azza wa jalla. Dan mencintai, cinta karena Allah azza wa jalla itu adalah buah daripada kecintaan kepada Allah azza wa jalla. Kalau orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya Bapak Ibu sekalian, dia akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa fa idza qawiya hubbul abdulillah, di saat cintanya seorang hamba kepada Allah itu makin kuat, asmara hubba kulli man yaqumu bihaqqi ibadatillah, maka akan setiap orang yang menjalankan hak kepada setiap orang yang memiliki sifat, setiap orang yang padanya ada sifat-sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, min khuluqin hasan, berupa akhlak yang baik, atau ta'addubin bi adabi syar, atau berupa etika yang sesuai dengan syariat. Itu. Jadi kalau orang itu makin cinta sama Allah, dia makin menebar cinta dan kasih sayang kepada makhluk. Semakin besar cintanya kepada Allah, makin besar cintanya kepada orang mukmin. Kata beliau seperti itu. Kalau dia jujur mencintai Allah Subhanahu wa taala, nah cintanya kepada Allah itu akan membuahkan cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sholat, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi imannya, semakin kuat cintanya kepada Allah, semakin cinta kepada saudara-saudaranya sesama mukmin. Tuh ya. Makanya Nabi SAW sampai permisalkan keakraban mukmin dengan mukmin yang lain itu Nabi permisalkan dengan apa jemaah? Jasad. Nah, dengan jasad. Gitu ya. Apa yang kita bisa petik? Filosofi apa yang kita bisa petik dari permisalan Nabi mempermisalkan persahabatan itu dengan jasad? Nah, bapaknya dia buat dapat 3 ya Pak Iman. Bapak nanti buat tetangganya ya Pak ya. Ya, buat sahabatnya. Ya. Kalau ada satu anggota tubuhnya yang sakit, maka yang lain akan merasakan, yaitu empati, rasa kasihan, kepekaan sosial. Itulah persahabatan itu. Jadi kalau orang itu makin cinta kepada Allah, makin kenal sunnah, makin tinggi imannya, kepekaan sosialnya makin tinggi. Inilah keindahan agama kita. Bahkan dalam rukun Islam agama kita, rukun itu ibaratnya apa ya? Kalau dalam negara kita tuh Pancasila gitu ya. Nggak bisa hilang dari setiap mukmin. Gitu ya. Ada rukun Islam itu yang wujudnya adalah empati sosial atau apa namanya ya? Apa ya? Ya, empati sosial. Gitu kan? Bisa. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Wa ma min mu'minin muhibbin lil akhirah wa muhibbin lillah. Tidaklah seorang mukmin itu cinta akhirat, cinta Allah, illa idza akhbara an hali rajulain, ketika dia dikabarkan tentang kabar 2 orang, ahaduhuma alimun abidun, salah satunya orang ini orang berilmu, ahli ibadah, wal akharu fasiqun jahilun, kemudian yang satunya itu fasik, bodoh tentang Tuhannya, illa wajada fi nafsihi mailan ilal alimil abidi, melainkan akan didapati hatinya lebih condong kepada orang yang berilmu dan ahli ibadah. Thumma yad'afu dhalikal mailu wa yuqawwi bihasabi dha'fi imanihi wa quwwatihi. Kecondongannya itu akan melemah dan akan menguat sesuai dengan lemah dan kuatnya imannya.
Jadi nggak ada orang beriman itu terus dia loyal, lebih memprioritaskan orang kafir dalam hal kasihan, dalam hal berakrab-akrab, dalam hal berempati sosial. Meskipun boleh saja. Kalau itu bisa berdampak baik, bisa mengajak dia kepada Islam, itu boleh. Tapi mukmin tetap punya hak. Dia sebagai seorang mukmin, sebagai tetangga, sebagai sahabat ya, punya hak lebih yang harus diprioritaskan. Hatinya pasti akan condong kepada orang yang bagus agamanya, orang mukmin. Kalau ada orang Islam tapi kemudian lebih condong kepada orang kafir, hatinya itu kok malah lebih pro, gitu kan? Jiwanya itu lebih pro kepada orang-orang yang menyembah selain Allah SWT, orang kafir, itu perlu dipertanyakan ini. Di sini dijelaskan bahwa makin kuat iman seseorang, maka keloyalannya kepada sahabatnya sama muslim makin tinggi. Makin lemah iman seseorang juga akan makin melemah, gitu ya. Jadi iman ini bukan hanya soal kepercayaan ya jemaah sekalian. Dalam Islam iman ini bukan soal kepercayaan saja. Habis itu urusan dia dengan tetangganya, urusan dia dengan sahabatnya, tidak ada kaitannya dengan iman, tidak. Dalam agama kita, pengaruh iman ini akan muncul dalam interaksi kita. Ya, tidak bisa dibohongi. Kalau memang orang itu imannya jujur, akan berdampak. Dia punya perilaku baik pada sesama, ya. Interaksinya, muamalahnya akan baik, itu pasti itu. Ya, bukan hanya soal kepercayaan kepada Tuhan saja. Tapi iman dalam agama kita memiliki dampak sosial. Makanya Nabi sampai katakan apa? Seorang mukmin itu ya'lafu wa yu'lafu. Orang mukmin itu akrab, mudah bersahabat dan mudah disahabati. La khaira fil mu'min. Tidak ada kebaikan pada diri seorang mukmin yang susah disahabati dan susah dapat teman. Baik. Langsung nih ya, ini tadi sebab pertama munculnya keakraban persahabatan apa jamaah sekalian? Kecocokan ya. Kecocokan apa? Batin yang pertama ya. Kemudian nanti akan diekspresikan dengan kecocokan jiwa. Nah ini penting apa? Zahir gitu ya. Batin lalu zahir. Kadang-kadang juga bisa dimulai dari kecocokan zahir baru menuju batin. Bisa nggak itu? Bisa. Contohnya apa Pak? Pak Pur. Wong seneng. Iya, cinta pada pandangan pertama itu ya. Hah? Iya, makanya kita dilarang tasyabuh, ya tidak? Iya. Tasyabuh itu kecocokannya di mana dulu? Di casing. Nggak boleh tasyabuh sama orang kafir itu kenapa? Karena kecocokan casing itu bisa menghantarkan kepada kecocokan batin. Hati-hati. Jadi Islam mencegah sejak dini itu. Ya, awalnya selamat Natal, alhamdulillah. Selamat Natal, masih dia pakai apa? Kerudung tapi kerudung yang model-model Sinterklas gitu kan ya. Nanti kalau saat zuhur copot gitu kan. Ganti kerudung yang mukena misalnya gitu ya. Hati-hati, awalnya bermula dari kecocokan itu. Ya. Seperti tadi misalnya kita umroh bareng tadi, nggak kenal orang mana, orang Salatiga, orang sing wong Tengaran, orang sing wong tempel ya, ampel ya kan. Gak kenal, tapi ternyata kostumnya sama. Oh ini koncoku iki sak grup. Cocok gitu kan ya. Bermula dari kostum. Makanya kita nggak boleh tasyabuh itu bahayanya. Ya. Jadi itu bisa mempengaruhi kecocokan akidah. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, halaman 13 paling atas ya. Wal mahabbatu fillah fadlun minallahi azza wa jalla. Mencintai karena Allah itu adalah rizki. Wa'ada bihi ibadahul mu'minin. Allah janjikan kepada hamba-hamba yang beriman
Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan mereka, Allah akan tanamkan dalam hati mereka wudda. Apa wudda artinya? Apa Mas Rafi? Mas Rafi apa wudda artinya? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda artinya adalah kasih sayang. Allah tanamkan kasih sayang. Siapa yang menanamkan kasih sayang? Allah. Makanya bahasa ayatnya, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Ar-Rahman fa'ilnya di sini. Allah yang Maha Penyayang menanamkan kasih sayang kepada hati orang beriman. Jadi kalau orang itu berimannya jujur, Allah akan tanamkan kasih sayang dalam dirinya. Gak mungkin orang beriman kok uripe gur sengit-sengitan, itu nggak mungkin. Pasti ada yang nggak beres kalau tiada hidup tanpa musuh gitu. Mesti ada yang nggak beres ini imannya, perlu dimasukkan bengkel gitu ya. Kalau orang beriman imannya sehat, jujur, itu pasti yang menjadi yang dia inginkan itulah menyebar kasih sayang, bagaimana mengasihi terutama orang beriman, manusia secara umum gitu kan. Itu pasti itu. Ya, Allah yang sudah menjanjikan soalnya. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah yang akan menanamkan kasih sayang di antara mereka. Jadi iman akan melahirkan kasih sayang. Nah, ini sebab yang kedua. Dari paragraf yang saya paparkan di sini Bapak Ibu sekalian, apa kesimpulannya? Sebab kedua munculnya persahabatan. Sebab kedua yang mengeratkan persahabatan. Iman ya, boleh, iman boleh. Tapi iman ini yang ketiga Pak. Yang kedua ini apa? Imannya nanti aja dulu. Ya. Yang kedua apa? Fadlum minallah. Ya kan? Al-mahabbatu fillah fadlum minallah. Siapa yang memberi kasih sayang? Allah. Berarti orang bisa berakrab, bisa berkasih sayang dengan sahabatnya. Itu siapa yang beri rezeki itu? Allah. Kalau kita sadar ini, maka kita akan bersyukur. Ya, bersyukur kita bisa mengasihi sahabat kita. Kita bisa membantu kesusahan sahabat kita. Itu bersyukur. Ini berarti Allah sayang ini. Ini rezeki dari Allah yang enggak diberikan kepada siapapun. Karena yang nek akeh kanca niku urip seneng. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, biasanya kita ini makin kesini, makin tua, makin bertambah sahabat atau makin kurang sahabat? Makin bertambah, makin menua. Umur antara orang yang umur 80 tahun dengan orang umur 60 tahun, sahabatnya banyakkan mana? Oh iya, yang lebih tua ya. Berarti makin betah di dunia kok. Ya, mungkin ya. Iya, tapi sahabatnya udah mati juga. Tetap sahabat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat itu bikin hidup menjadi lebih indah ya kan? Biasanya orang kalau makin tua, ya dia banyak sahabat, kenalannya banyak banget. Tapi ya banyak yang sudah meninggal, sehingga dia untuk ngobrol sama-sama kan nggak seperti adik-adik ini kan, Masya Allah ya, temennya banyak. Mau ke sawah bisa ketemu teman, di sekolahan bisa ketemu teman ya kan, mau jempalitan di mana saja terserah gitu. Tapi udah tua itu mau ke sawah dewi, ya, di rumah dewi, ya. Kadang pasangan sudah meninggal duluan, ya. Simbok, ya, bapak ibu sudah meninggal, kakak meninggal, makin sepi kan dunia ini. Ya tidak, kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Iya, makin betah di dunia nggak kalau kayak gitu? Pengen cepat mati? Iya, makin nggak betah di dunia. Harusnya gitu. Jangan kok kalau dia makin betah di dunia dalam keadaan seperti itu perlu dipertanyakan. Ya. Mau cari apa lagi di dunia ini gitu. Makanya itu hikmah Allah ya. Poinnya di sini adalah sahabat itu penghias kehidupan. Makin tua harusnya kita makin ingat akhirat ya. Sahabat-sahabat sudah pergi duluan, menjadi kita rindu dengan akhirat. Di sana para sahabat nanti berkumpul lagi. Gitu. Jadi hidup itu indah kalau punya sahabat. Ya. Teman-teman yang bukan asli sini banyak pada datang ke sini ya.
Insya Allah ini kampung hijrah ini ya. Harusnya dinamain kampung hijrah Tegal Waton ini ya. Banyak yang ke sini ya. Padahal bukan asli sini. Sebabnya itu apa? Kecocokan tadi kan, kecocokan. Bisa menemukan sahabat di sini. Satu visi, satu misi, satu akidah gitu kan ya. Cocok gitu. Walaupun di sana teman-teman masa kecil kita di sana di kampung-kampung, tapi kurang cocok ya kan. Di sini menemukan kecocokan. Makin senang hidup itu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, persahabatan ini adalah rizki Allah SWT. Persahabat yang menjadikan kita ini hidup di makin. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat di atas, yukhbiru ta'ala annahu yaghrisu li'ibadihi al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat. Allah mengabarkan bahwa Allah menanamkan dalam hamba-hambanya orang beriman yang beramal saleh. Wa hiyal a'malul lati turdillahu azza wa jalla, yaitu amalan-amalan yang diridhai oleh Allah azza wa jalla karena kesesuaiannya dengan syariatnya Muhammad SAW. Yaghrisu lahum fi qulubi ibadihi mahabbatan wa mawaddatan. Allah tanamkan dalam hati hamba-hambanya itu cinta dan keakraban. Wa hadha amrun la budda minhu wa la mahida anhu. Hal ini adalah kondisi yang pasti terjadi dan tidak mahida min anhu, tidak bisa dihindari. Gitu ya. Jadi kalau orang itu beriman akan Allah tanamkan kasih sayang, dan kasih sayang itu akan menggiring dia untuk mencari orang yang semodel dengan dia. Itu pasti itu. Makanya para ulama itu sering menasihatkan, i'rifil haq, kenalilah kebaikan, nanti kamu akan tahu siapa orang-orang baik itu. Saya sering ditanya jamaah ngisi di kampung ya kan, di Jogja sana. Tanya, mohon maaf nih, tentang amalan-amalan yang sudah jadi budaya tapi bertentangan dengan syariat, ditanya itu. Kadang-kadang pertanyaan jebak enggak itu? Kadang-kadang jebak, iki pijaban Ustaz iki. Bid'ah apa ora? Nek ngomong bid'ah rasa diundang meneh. Kadang-kadang itu jebak. Saya jawab gini, Bapak, Ibu fokus belajar dulu. Pokoknya sinau sing sregep gitu aja udah. Belajar. Insya Allah kalau kita tahu kebenaran itu, kita tahu siapa orang-orang yang benar itu. Sering ditanya, Ustaz ini pendapat Ustaz tentang Ustaz ini gimana, Ustaz itu gimana gitu. Jawabnya gampang. Pokoknya sinau aja Pak, sinau sing sregep. Ya, kalau pengajian gue buku nyatet, nah gitu ya. Nek ngantuk cuci muka gitu. Ya, dirungokne sing bener. Nanti kalau tahu kebenaran, insya Allah nanti Bapak Ibu akan tahu siapa orang benar, silakan diikuti. Gitu ya. Kemudian waqad waradat bidzalikal ahadits as-sahihah. Ada sejumlah hadis sahih yang mendukung kabar yang disampaikan hadis di atas, ayat di atas. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda qala li Jibril." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berkata, "Dan aku telah mencintai seseorang, fa'ahibbahu." Ya, maka aku mencintainya. Fayuhibbuhu Jibrilu alaihi salam. Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi fi ahli sama. Lalu Jibril mengumumkan pada penduduk langit, innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah telah mencintai seseorang, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu penduduk langit pun mencintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah jadikan orang ini bisa diterima oleh segenap penduduk bumi. Ya, Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan gerakkan orang-orang baik itu mencintai sama dia, cinta sama dia. Baru disebut namanya aja dah, masya Allah, sumringah, senang gitu. Dengar nama orang baik itu ya. Belum pernah ketemu, Bapak Ibu sekalian pernah ketemu Imam Nawawi? Hah?
Di sini ada yang namanya Nawawi nggak di sini? Beda ya. Kita belum pernah ketemu Imam Nawawi. Kita belum pernah ketemu Imam Syafi'i. Dan kita bukan keturunan Imam Syafi'i, bukan mbah-mbah kita, mbah buyut kita, tapi kita mencintai Imam Syafi'i. Bapak kita mencintai para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Padahal belum pernah ketemu. Allah yang menanamkan kecintaan kepada penduduk bumi untuk mencintai dia. Jadi Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka makhluk-makhluknya itu akan cinta sama dia. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, menjadi orang beriman, beramal saleh, iman amal saleh, itu yang mengundang cinta Allah. Itu menjadikan kita mendapatkan surga sebelum dapat surga akhirat. Dicintai sama orang-orang itu gimana enggak dapat surga? Ya. Mendapatkan surga sebelum surga akhirat. Ya. Pertanyaannya gini Bapak Ibu sekalian. Nabi Musa itu dicintai sama Allah enggak? Tapi kenapa Firaun kok benci sama Nabi Musa? Muhammad SAW itu cintai sama Allah enggak? Tapi kenapa Pak D-nya sendiri yang namanya Abu Lahab itu sengitnya minta ampun sama Muhammad SAW sampai diusir dari Mekah? Gimana cara menggabungkan antara hadis ini dengan keadaan realita itu? Hah? Beda roh ya. Beda roh yang diciptakan ya, Insya Allah. Makasih Pak. Monggo Pak. Ini diambil Pak, nanti enggak penuh di meja saya ini. Monggo Pak. Di hari ya, Pak Takmir. Gitu ya. Ruh. Ya, jawaban Pak Agus nih ruh ya. Beda ruh gitu kan. Hampirlah mirip ya, enggak apa-apa lah. Bagus Pak Agus. Saya tambahkan sedikit. Yang dimaksud dengan yang mencintai orang ini itu orang-orang beriman, orang-orang baik. Ya, saya terjemahkan dari jawaban Pak Agus tadi ya. Orang-orang baik. Kalau orang-orang buruk ya jelas akan membenci. Bahkan yang namanya dakwah ini, orang kalau bawa kebenaran itu pasti ada yang benci atau enggak? Pasti, itu sudah sunatullah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu. Mustahil orang membawa dakwah ini berjalan di atas kebenaran ini, Quran sunnah ala fahmi salaf ini, terus dia bisa kipas-kipas dalam dakwahkan, nggak ada cobaan ya. Terus dia nggak sabar, nggak mungkin dia bisa dapat. Dari mulai kajian pagi ini aja kita sabar. Apa kesabaran kita? Ya nunggu kamera. Sabar, ini hikmah Allah SWT. Memang seperti ini, harus menuntut ilmu sabar ya. Kalau nggak sabar kita nggak akan bisa memikul sesuatu yang mulia gitu. Makanya para rasul itu ada 5 yang paling terpilih menjadi rasul paling istimewa di sisi Allah. Mereka disebut apa? Ulul azmi minar rusul. Ulu itu artinya apa ulu? Hah? Pertama. Hah? Tinggi. Ulu. Ulu itu artinya adalah memiliki. Al-azm itu artinya tekad. Mereka disebut ulul azmi karena cobaan mereka dalam berdakwah paling berat di antara para rasul. Rasul paling dicintai Allah, paling berat cobaannya. Ya, kesimpulannya adalah yang dimaksud yang mencintai mereka adalah orang-orang baik ya. Orang-orang baik. Ya, wala uzaki Allahi ahada. Ketika kita mendengar istilah namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masyaallah ya, muncul kekaguman. Kalau ulama kota barat sekarang dikagumi Bapak Ibu sekalian siapa? Ustaz Halim, hafizahullah. Ya, dari ulama Abdul Razak, hafizahullah ya. Senang dengar namanya aja. Senang sampai anak-anaknya semuanya dinamai Abdul Razak. Abdul Razak 1 anak pertama, Abdul Razak kedua anak kedua, Abdul Razak ketiga anak ketiga, Abdul Razak semuanya kan. Saking cintanya ya. Nah itu Bapak sekalian ya, semoga kita termasuk orang cinta dari Allah SWT. Penulis di sini menjelaskan ayat di atas ya. Bahasanya
yang menanamkan kasih sayang itu adalah Allah. Kalau Allah sudah sayang sama seseorang, Allah jadikan makhluk itu akan sayang kepada dia. Makhluk yang mana? Makhluk yang orang-orang beriman, yang memiliki jiwa-jiwa yang baik. Itu yang kedua ya. Yang terakhir, buka halaman 14. ثم تكون هذه الألفة والمحبة بمقدار ما في هذه القلوب من الإيمان فإن الحب في الله عز وجل شعبة من شعب الإيمان. Kemudian keakraban dan kecintaan itu sesuai atau kadarnya sesuai dengan kadar iman yang ada dalam hati seseorang. Karena sesungguhnya mencinta karena Allah Azza wa Jalla itu adalah salah satu di antara cabang-cabang iman. Yazidu bi ziyadatihi wa yanqusu bi nuqsanihi. Bertambah karena bertambahnya iman. Cinta itu akan berkurang karena berkurangnya iman. Wal 'abdu, seseorang akan mengenali naik turunnya cintanya dia kepada sahabatnya karena Allah dan itu ya, itu dengan observasi istiqra. Dia mengenali observasi dirinya sendiri. Kalau lagi imannya naik itu senang sama orang baik, ya tidak? Jadi kalau imannya lagi turun tuh sengit gitu. Ya. Lihat orang kok complang ya apa tuh? Ya. Banjiran, orang banjir kok complang gitu kan. Jenggot apa tuh? Jenggot itu makin panjang, akalnya makin pendek. Itu kan ada pernyataan kayak gitu. Ada pernyataan orang kayak gitu. Tokoh agama bilang jenggot itu kalau makin panjang, maka jarak dia dengan akalnya itu makin jauh, gitu loh. Jadi makin goblok. Ada nggak yang bilang kayak gitu? Ada. Yang paling goblok tuh yang bilang itu. Gimana Rasulullah SAW? Rasulullah SAW itu disebutkan dalam hadis, beliau kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullah, itu sampai jenggot yang lebat kelihatan. Jamaah di belakang bisa lihat jenggotnya. Gimana coba orang kayak gini? Berani gak sama Rasulullah SAW? Ya? Goblok tuh dia yang goblok gitu ya. Nah itu karena apa? Imannya kurang. Lihat orang baik, tampilan ciri-ciri orang baik sengit. Nanti kalau imannya naik sadar, astagfirullah kok dulu ternyata saya itu salah ya. Banyak kayak gitu. Banyak, saya kira itu jenggot teroris semuanya ya. Saya kira cingkrang itu semuanya teroris semuanya, bom semuanya gitu. Ternyata baik-baik, nyaman ya. Ternyata ini itu pas naik imannya lagi, kayak gitu. Dulu pas turun sebelum hijrah ya benci. Makanya saya katakan tadi ya, bahwasanya iman dalam agama kita bukan hanya soal percaya kepada Tuhan, tapi iman kepada kita berdampak hubungan interaksi dengan sama makhluk. Makin sayang kita sama makhluk, terutama orang-orang beriman, berarti makin sehat itu imannya. Makin benci sama orang beriman, berarti ada nggak beres nih imannya, perlu dikasih obat imannya. Ya. Oleh karena itu para ulama kita menasihatkan ya jamaah sekalian, kalau kalian bangun pagi lalu keluar rumah, kemudian tidak ada orang yang kamu benci, hari itu lakukanlah, ya tidak? Hanya seperti itu. Kalau kita bisa hidup di dunia ini nggak ada yang kita benci, kecuali benci karena Allah, karena perilakunya, bukan karena orangnya. Ya. Dan kebencian kita kepada makhluk itu juga dasarnya sayang, ya kan? Sayang. Seperti bencinya seorang ayah kepada anaknya karena dia malas sholat misalnya kan. Dia marahin tuh anaknya bukan karena dia sengit sama anaknya, tapi sayang gitu. Orang mukmin itu kalau benci kayak gitu, sayang. Ya. Lakukanlah, tebar kasih sayang. Cari sahabat sebanyak-banyaknya. Saya cari orang baik untuk jadikan sahabat sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Fa inda ziyadati imanihi billahi azza wa jalla, ketika imannya kepada Allah itu bertambah, idza dawama ala ta'atillahi azza wa jalla, yaitu dengan cara dia istiqomah taat kepada Allah, yuhissu anna mahabbatahu li ikhwanihi alladhina yuhibbuhum fillahi azza wa jalla ziyadah, maka dia akan merasakan tambahnya cintanya kepada
teman-temannya yang sama-sama mencintai Allah, yang beriman kepada Allah, dia akan merasakan, oh ini juga ini tanda iman saya nambah. Dia akan merasakan seperti itu. Wa in kana fi fatratin wa naqsi imanihi bi ghaflatihi wa dhunubihi yuhissu anna mahabbatahu li ikhwanihi kadzalika fi nuqsan. Demikian juga ketika dia sedang futur atau imannya berkurang atau sedang lalai atau sedang jatuh dalam maksiat dan dia belum bertobat, maka dia akan merasakan bahwasanya cintanya kepada sahabatnya, teman-temannya sesama orang beriman juga akan berkurang. Wa yashhadu lima aqulu ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang disampaikan tadi itu didasari oleh hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tahaba rajulani fillahi tabaraka wa tidaklah dua orang itu saling mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala kecuali yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling besar cintanya kepada saudaranya. Pernah enggak dengar hadis ini? Pernah enggak dengar hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu? Hah? Diam semua ini pernah maksudnya? Saya baru baca hadis ini ketika saya persiapan kajian. Saya baru tahu ya. Jamaah sudah tahu sebelumnya? Oh belum ya. Kalau sudah tahu berarti saya tak nyimak saja. Ya, saya baru pertama, masya Allah ya. Ternyata yang paling afdal, yang paling mulia kedudukannya di Allah di antara orang beriman itu, yang paling besar cintanya kepada sahabatnya. Maka sudah pasti manusia yang paling cinta kepada sesama siapa? Manusia yang paling tinggi cintanya kepada manusia yang lain siapa? Muhammad SAW. Pelajari sirahnya, pelajari akhlaknya, interaksinya kepada manusia. Itu ekspresi cintanya, itu cinta terafdol, terbaik seorang makhluk. Nabi kita itu kehidupannya adalah cinta dan kasih sayang. Ya. Orang-orang ketika ingin menjatuhkan agama Islam ini dengan tuduhan-tuduhan kebengisan itu selalu gagal. Mereka bilang bahwasanya Islam ini tersebar dengan senjata. Buktinya ada ibadah perang namanya jihad gitu kan. Ya. Maka mudah kita jawab. Rasulullah SAW itu ketika perang itu kan karena terpaksa, harus, mau nggak mau. Kalau Indonesia diserang Belanda, masa kita nggak ngelawan gitu kan ya? Ya ngelawan. Rasulullah memilih perang itu karena nggak ada jalan luar lain. Dan musuh dalam keadaan membahayakan kaum mukminin, maka perang. Dari sekian pertengkaran Islam dan orang musyrikin hanya 1-2 yang berujung perang. Perangnya hanya bisa kita hitung bisa kita hitung dengan jari kan. Padahal pertengkaran muslim musyrik sama hidup Rasulullah itu banyak nggak? Sering nggak? Sering. Tapi yang berujung peperangan sedikit. Perang apa coba? Badar. Terus apa lagi? Uhud. Terus apa lagi? Khaybar, terus Khandaq, ya. Apa lagi? Ya mama. Iya. Tabuk ya kan? Ada lagi nggak? Ada lagi Ustaz Farid? Bisa dihitung jari kan? Selama Nabi menjabat menjadi Nabi berdakwah, hitung jari. Padahal perselisihan setiap hari itu. Perdamaian berujung perang hanya beberapa saja karena terpaksa. Sudah itu ketika perang Nabi berpesan kepada tentaranya, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh wanita, jangan bunuh pendeta, jangan rusak gereja-gereja itu, tanaman jangan dirusak, fokus kepada tentaranya aja. Lebih coba kalau pasukan yang lain yang bukan yang dibimbing oleh syariat Nabi Muhammad gimana? Diperkosa wanitanya, anak-anaknya ditusuk, ada orang hamil kemudian ditusuk juga, naudzubillah, bengis gitu. Nabi kita SAW kehidupannya itu adalah kasih sayang. Beliau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, pasti sayangnya kepada makhluk paling besar. Makin tinggi sayang kita kepada sesama, maka makin mulia kita di sisi Allah SWT. Dah cukup ya. Ini tadi mundur hampir 1 jam ya. Jadi kita
kita genapkan sampai jam 10, kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Monggo silakan Bapak-bapak. Kita buka untuk Bapak-bapak dulu kalau ada tanya jawab. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic biar masuk radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika kita belum mengenal kajian salah seperti ini, katanya orang Islam itu saudara orang agamanya, saudara slogan, tidak ada rasa tidak ada rasa bekasnya. Tapi sekarang setelah kita mengenal salah, betul-betul merasakan bahwa orang Islam itu saudara rasa betul. Seperti tadi terang Ustaz bahwa kecocokan dalam hati, baik esainya maupun hatinya keimanannya tidak cocok. Tapi yang lain manusia, kita ada juga banyak kesalahan. Kadang-kadang dengan teman-teman itu tak masalah bisnis dan sebagainya, itu kadang ada sedikit perselisihan atau tidak cocokan. Itu bagaimana kita untuk kembali biar ketidakcocokan di antara kita, entah masalah bisnis atau apa dan sebagainya, itu bisa kembali benar-benar mencintai Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selama dalam diri saudara kita itu masih memiliki iman, maka alasan yang paling mendasar untuk kita mencintai dia itu masih ada, yaitu apa? Iman. Kita mencintai saudara kita sama mukmin itu karena iman. Gitu ya. Adapun perkara kekurangan, siapa yang enggak, bahkan gading saja semuanya retak itu. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tembok yang tak retak, ya. Tak ada genteng yang tak bocor, ya. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, justru orang-orang hebat, orang-orang spesial, orang-orang yang katanya mencintai saudaranya karena Allah, berarti kan dia menganggap saudaranya spesial. Karena dasar kecintaannya itu iman gitu. Orang-orang spesial itu akan bermain di kekurangan-kekurangan, bukan bermain di kelebihan-kelebihan. Karena kalau kelebihan semua orang bisa menerima. Orang kenal kita ataupun enggak kenal kita, bahkan musuh kita pun siap menerima kelebihan kita. Tapi orang-orang yang spesial, orang-orang yang dekat, ya, dia akan bukan lagi bermainnya siap menerima kelebihan, tapi siap menerima kekurangan. Nah, kalau kita punya iman dan kita tahu alasan mencintai saudara kita sama menentu iman, apalagi saya tekankan di pengajian yang pertemuan kedua ini, makin tinggi iman, makin bertambah iman, makin kenceng cintanya sama sesama mukmin. Bahkan Nabi katakan yang paling mulia di sisi Allah, yang paling cinta kepada saudaranya sama mukmin. Berarti kan ini hubungan yang sangat spesial. Harusnya kita siap menerima kekurangan, gitu. Bukan siap menerima kelebihan. Kalau kelebihan itu bukan, orang yang siap menerima kelebihan itu bukan barang orang yang langka. Semua orang bisa. Orang yang spesial itu yang langka, yang siap menerima kekurangan. Jadi kalau ada saudara kita punya kekurangan, misalnya ngutang rambayar gitu. Bapak Ibu nek ngutang rambayar gitu. Parah Ustaz nek gini. Yang lain saya bisa maklumin, nek ngutang rambayar terus angel lagi. Ya. Bahkan ketika ditagih sing ngutang luwih galak banget sing diutangi. Sekira iso sabar gitu. Ya kita nilai, ya kita harus hikmah, ya kan. Selama kekurangannya itu tidak membuat cacat imannya, ya tetap ada cinta di situ. Kita bisa memberikan pemakluman. Ya bisa diikhlaskan. Mumpung 10 hari terakhir. Tapi kalau mengikhlaskan jangan sekarang, nanti malam gitu. Biar dapat Lailatul Qadar toh. Iya. Dan kalau mengikhlaskan, saran saya nih ya, trik ini, kalau mengikhlaskan hutang itu jangan langsung sekaligus. Setiap malam dicicil. Paham ya? Ada orang hutang sama kita 1 juta, orang dibayar. Padahal itu tuku motor anyar gitu. Ya.
Ya kan? Kan ada hadisnya, siapa yang memudahkan orang yang punya hutang dan dia kesusahan itu, mengikhlaskan hutangnya kan dapat pahala besar ya. Ada tuh hadisnya ya. Nanti tanya di Google itu. Ada hadisnya itu. Udah, saya pengen dapat pahala itu 10 hari terakhir saya cicil 1 juta. Niatkan dalam hati. Malam ini 100.000, besok 100.000, besok 100.000. Kalau pas ngepas Lailatul Qadar kan luar biasa kan? Luar biasa. Ya kalau bisa seperti itu ya monggo Pak Bapak. Ya kan? Lihat dulu kekurangannya. Kekurangannya nggak sampai membuat cacat iman ya dimaklumi lah. Sabar dulu. Al mu'minu yu'lafu wa ya'lafu. Seorang mukmin itu pintar bersahabat, mudah disahabati. Ya ini juga sebenarnya nasihat untuk orang-orang yang ngutang juga ya. Mudah disahabati itu dan mudah bersahabat itu nek ngutang bayar gitu. Ya. Nek kita sebagai orang dihutangi, Bapak Ibu sebagai orang dihutangi ya kayak tadi ya. Kalau bisa mengikhlaskan alhamdulillah kan penak ta. Sing ngutang semangat bayar, sing diutangi semangat mengikhlaskan. Akur enggak itu? Cocok sekali. Wis rasah, ini monggo enggak apa-apa, mboten sah. Nggih pun nggih, matur suwun. Kan penak urip kayak gitu ta. Iya. Gitu. Jadi selama masih ada pondasi, alasan pokok untuk mencintai iman, maklumilah kekurangan-kekurangan. Enggak ada yang enggak sempurna gitu. Sempurna itu nanti di surga gitu. Sabar cuma sebentar, hidup cuma 60 tahun, 70 tahun. Sekarang umur Bapak Ibu sudah berapa? Ada yang umurnya 70 tahun enggak di sini? Tuh kan enggak ada yang 70 tahun. Masya Allah. Semoga panjang umur Pak ya, berkah ya. Beliau saja yang 69, satu entah lagi 70 tahun. Coba yang di bawah 70 tahun siapa? Enggak ada juga. Udah tua semua di sini. Kita semua di bawah 70 tahun. Jadi sedikit ya. Umur umat Nabi Muhammad yang sampai 70 tahun. Jadi cuma sebentar hidup di dunia ini, cuma sebentar sekali. Baik, itu ya, Pak Pur. Ya, alhamdulillah. Monggo Pak. Habis ini dari ibu-ibu ya, ibu-ibu siap-siap pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya pada Ustaz. Kita semua sebagai orang muslim tentunya mencintai Allah. Tapi apakah Allah juga mencintai kita? Dan itu saya tanyakan, bagaimana caranya atau kiat-kiat apa supaya yang kita lakukan agar Allah itu juga mencintai kita? Kemudian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat kita? Kiat-kiatnya tentu saja adalah beriman dan beramal soleh. Beriman, iman berkaitan dengan ibadah hati, iman. Kemudian diekspresikan dengan amal soleh, itulah amal soleh. Makanya iman dan amal soleh ini seringkali dikaitkan ya dalam satu ayat. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, itu kan orang-orang beriman dan beramal soleh selalu digabungkan. Kalau iman dan amal soleh itu digabungkan, maka iman itu amalan hati, amal soleh amalan zahir. Amalan hati dilakukan semuanya semampunya, terutama yang pokok-pokok yaitu rukun iman. Iman kepada Allah, pelajari itu iman kepada Allah. Kadar wajibnya minimalnya apa? Ya, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, dan seterusnya sampai hari kiamat. Pelajari itu. Ini ilmu yang nggak boleh seorang mukmin nggak belajar. Kalau masalah ternak, sawah, ya kan? Jadi ahli hukum misalnya, jadi dokter, nah itu ilmu tambahan itu. Jangan sampai kita sudah kemana kesana kemari, ya. Tapi kadar wajib rukun iman aja nggak paham. Minimal seorang dikatakan iman kepada Allah gimana? Nggak tahu semuanya. Ya, minimal seorang dikatakan beriman kepada Allah gimana? Yakin ya kan? Ucap lisan, perbuatan. Yakin, lisan dan perbuatan ya. Bagus Pak ya, lumayan lah ya. Kalau saya spesifikkan lagi, iman kepada Allah itu iman kepada keberadaan Allah, iman kepada sifat-sifat Allah. Nah ini dua ini nih. Nanti kemudian akan diekspresikan menjadi bentuk penyembahan kepada Allah. Nah iman, kemudian apa? Beramal soleh. Amal soleh itu apa?
Ya, amal soleh itu pokok-pokoknya rukun Islam. Jadi rukun iman, rukun Islam ini iman amalan hati, Islam amalan badannya tidak. Apa rukun Islam itu? Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga apa yang ketiga? Zakat, terus puasa, haji, kan amalan badan semuanya. Ini yang paling pokok. Setelahnya itu sunnah-sunnah. Nah, fokus nih menjadi orang beriman, amalan hati, hati gunakan beribadah juga kepada Allah. Kemudian juga amalan badan. Insya Allah pasti akan mencintai itu ya. Alladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Akan Allah tanamkan kasih sayang. Allah akan berikan benih-benih kasih sayang kepada mereka, gitu ya. Baik, gitu Pak ya, jelas ini insyaallah. Monggo dari ibu-ibu silakan. Ya. Dari pendengar radio ada nih, sambil nunggu ibu-ibu bertanya, saya jawab dari radio dulu. Dari Ummu Abdillah, Karangjati. Apakah minta didoakan oleh guru atau ustadz yang masih hidup itu boleh? Jadi tata caranya kita minta syafaat yang benar. Syukron. Boleh ya, minta didoakan oleh guru atau ustadz yang masih hidup boleh. Minta didoakan oleh orang yang soleh boleh. Umar bin Khattab dulu pernah minta doa kepada Uwais, ya kan? Uwais Al-Qarni ya. Seorang tabi'in yang paling mulia. Umar datang menemui dia, kemudian minta didoakan, doakan kepada Allah semoga Allah mengampuni dosaku gitu. Maka tidak apa-apa. Ternyata orang tuanya sudah mati. Datang ke kuburannya minta doakan. Nah, ini salah alamat ya. Harusnya dia mendoakan, bukan didoakan. Seperti itu ya. Monggo ibu-ibu ada pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada ya.